Wing Macarena udah diperbolehin sekarang. Udah dibolehin gitu Full, doang. Udah legal. Udah confirm Full sama legal. si Nicolas Tambasis. Udah selesai gitu. Jadi kan dulu sempat rame kan kayak yang akan terancam akan hilang. Akan di-ban gitu. Ternyata enggak, sama Nicolas Tambasis dibolehin. Tapi dengan catatan khusus untuk Red Bull. Selamat datang kembali di podcast F1. Kita akan prediksi Dutch ya. Ini adalah tahun terakhirnya Dutch Grand Prix ya. Berarti ya. Kira tahun terakhir Verstappen di F1. Wah, Tahun terakhir Verstappen baru berapa detik udah red speed Iya, tapi kan itu emang udah bukan rahasia umum, maksudnya udah mungkin aja kan udah dari awal-awal kita bahas itu kan. Las Hombres Max ini. Iya, benar. Iya lagi sih, bener. Ya bisa aja sih. Iya benar. Iya, jadi kita nggak tahu ya apakah ini akan perpisahan dengan Red Bull apa tidak. Tapi yang jelas perpisahan dengan Dutch GP gitu ya. Berarti betul. Apa vakum aja dulu kali ya? Nanti dibalikin lagi kapan-kapan gitu. Dyson dong. Kenapa Dyson? Vakum. Oh, tapi Dyson bukan vakum anjir itu. Ada vakum. Ya ada vakumnya. Emang ada. Gua baru beli lah, gimana lu? Anjing orang kaya dong. Amin. Orang have. Buat nikah, buat rumah tahun depan. Gila, padahal Instagram hilang loh. Tapi Masih dibahas. Diingetin. Perasaan kita udah 2 minggu loh nggak take anjir, dibahas lagi. Ya tapi kan ada Instagram baru. Iya, tapi Shopee. Ya nggak apa-apa, nama juga baru mulai. Merintis. Lagi dari awal. Nggak apa-apa, tapi yang lagi merintis juga sebenarnya Aston Martin nih yang pelan-pelan sih. Gila, pelan-pelan banget. Mulai jago bridging. Akibat kontrak-kontrak dengan orang-orang ternama sekarang. Amin. Enggak, tapi Aston Martin, jadi bagaimana Bos Rafif sebagai Apa orang tuh? media, Liberty Media nih? Liberty Media. Orang dalam ini ya. Will towel. Elit. Enggak, kenapa? Kurir DHL. Iya benar bajunya. DSL. Gimana ya Aston Martin? Jadi kan kemarin kita udah lihat upgrade package-nya Aston Martin pertama di Hungari kan. Ya. Di sasis sama di aeronya juga. Nah, di sini buat di Dutch GP ini nanti ada nambah juga selain, kalau nggak salah ada upgrade package selain mesin juga deh, ada aero atau sasis gitu. Iya. Tapi yang paling gede itu nanti ada di upgrade di mesinnya, memanfaatkan A2-nya nanti. Oh, pada turun gunung tuh ya? Turun. Iya, kabarnya ya itu tadi kita baru baca ya. Engine Ranger-nya Honda yang dulu develop zamannya Red Bull yang dominasi itu. Ya. Turun gunung semua buat bantu develop ke mesin yang sekarang. Wih, keren. Ini ngaruh nggak tapi Bos Rafif sama performa Aston Martin ini nanti nih? Ada kemarin sih ada rumor waktu lagi summer break kemarin tuh setelah di Hungari itu mereka sempat filming day di sana. Nah itu sekalian nyobain mesin barunya. Ada rumor yang bilang ternyata dia gain yang gak segede yang diharapkan karena waktu itu targetnya sekitar 30 horsepower tapi cuma dapat 20-an. Tapi ada yang bilang juga ada yang bilang tetap di 30 horsepower hasilnya. Tapi 30 sih gede banget ya. Gede banget dan apalagi nanti di Zandvoort tuh setelah Zandvoort apa Monza ya? Monza. Setelah itu ada Monza, sirkuit-sirkuit yang cukup horsepower menurut gua ya efeknya bisa lumayan gede sih buat Aston. Ya kalau lu Dim gimana soal Aston Martin ini? Dari perkembangannya sih dari Hungari kita ngeliat signifikan itu ya. Apa namanya orang-orang yang mungkin remehin udah mereka udah finish, mereka udah nggak fokus sama tahun ini. Tapi pas mereka upgrade di Hungari benar-benar gede-gedean. Sesignifikan itu hasilnya bisa fight di papan 11-12 besar. Dan juga ditambah sekarang udah ada semua engine-nya ngebantu dan mereka tuh expect sekitar 5/10 atau setengah detik engine-nya ngebantu lebih kencang itu gede loh. Starting itu gede banget. Tapi kalau boleh milih, jujur gue sama Honda itu gue lebih seneng Honda itu kenceng tapi jebol-jebolan daripada lu awet tapi pelan banget gitu. Oh berarti lu gak suka sama Fernando Alonso? Ya gak gitu, maksudnya kan gue yang penting kenceng. Iya, masa langsung framing. Ada tuh podcast framing di depan langsung. Iya. Inilah. Gak apa-apa ya. Ya siap-siap dihujat. Iya tapi gitu. Jadi gimana tadi lanjut nih? Udah. Sorry, gue lupa tadi mau ngomong apa lagi. Gue mau nambahin lagi sih. Iya boleh. Sebenarnya gainnya Aston Martin itu dia tuh nggak sesignifikan itu sebenarnya di Hungari kemarin. Karena gini, kan mereka sepanjang musim tuh nggak upgrade sama sekali. Mau kelihatan signifikan gara-gara
mereka nggak sepelan itu mungkin. Iya, maksudnya gini, gue tuh kemarin baru gue pas summer break kemarin tuh ngeliat datanya persentasenya gitu. Kan kalau misalnya kita hitungnya lewat lap time kan karena tiap sirkuit beda nggak relevan kan buat bandingan itu. Jadi biasanya bandinginnya itu performanya lewat persentase dari lap time-nya sama tim-tim lain kan. Nah, gue lupa di race keberapa kalau nggak salah di Barcelona itu mereka ketinggalan kalau nggak salah 3, berapa persen gitu dari mobil yang paling cepat. Oke. Nah, pas di Spa ketika mobil-mobil tim lain tuh udah dapat upgrade semua, itu kan paling parah di Spa sampai kalau nggak salah 5%-an lebih. Nah, pas di Hungari kemarin itu gapnya balik lagi ke 3%. Sebenarnya maksudnya secara gennya karena dia upgrade package-nya langsung gede di Hungari kemarin. Dijadiin satu gitu loh. Faktor sirkuit kali. Bisa jadi itu juga. Tapi kan itu perbandingannya sama mobil yang terkencang kan. Mercedes waktu itu kan. Iya. Jadi ya menurut gua itu tetap signifikan kalau menurut gua dibanding tim-tim midfield sih ya. Betul. Apalagi Haas sama Williams kan. Betul. Kalau nah sekarang mungkin belum ada data yang menunjukkan bahwa Audi berapa persen ini bro. Itu kalau misalnya dibandingin menurut gua akan oke gitu. Akan hitungan masih oke banget. Sekarang dia berhasil ngalahin Williams, Cadillac ya kan. Terus Haas juga sempat gitu. Jadi menurut gue mungkin nanti dengan adanya mesin ini dan orang-orang yang turun gunung itu akhirnya kembali tobat ya repented sama kayak albumnya Bring Me The Horizon. Masuk ke gitu. Menurut gue Aston Martin akan bisa naik sih jauh. Bahkan tarungnya nanti ya V-Carb, Audi itu benar-benar posisi kelima lah. Sama sebenarnya yang positifnya itu kemarin yang di Hungari itu dia data sama simulasi sama di on tracknya itu korelasinya tepat sinkron. Jadi itu menurut gua yang positif take yang lebih bagusnya lagi buat Aston kemarin dari basisnya tuh mereka udah ada dari upgrade-nya. Karena korelasinya udah bagus. Jadi buat kedepannya ya mereka buat tinggal nge-tweak dikit. Iya, tinggal nyesuaiin, tinggal bawa upgrade lagi karena dari simulasinya kan itu udah akurat buat di on tracknya itu. Ya jadi memang nanti pembuktiannya ada di Zandvoort ini ya. Dari upgrade package selanjutnya sih. Zandvoort sama Monza sih. Zandvoort ini kan lebih ke technical. Monza powernya. Udah nih dua ini. Kebuka semua tuh nanti kelemahannya apa, kekurangannya apa sama kelebihannya apa, kebuka semua di Zandvoort dan juga di Monza kan. Betul. Dan memang kalau kita ngomongin Aston Martin kan dari awal tuh sebenarnya pas Newey juga kita sempat memprediksi ini bakal segacor apa sih. Gua musim tahun lalu aja sebelum kita tutup tahun tuh gue udah prediksi Aston Martin tuh 3 besar konstruktor loh. Harusnya. Ya kita semua. SPK tinggi banget soalnya Aston Martin. Ketinggian tuh biasa. Ketinggian, jujur. Setinggi gajinya Alonso di situ. Iya. Kemahalan tuh gajinya Alonso di Aston Martin tuh harusnya udah untuk sekelas Aston Martin ya walaupun mereka juga tim kaya lah ya. Ya tak butuh dan butuh Alonso. Tapi duit segitu banyak untuk Alonso menurut gue lumayan waste money juga akhirnya jatuhnya. Butuh makan anak istri. Hidupnya anak ya. Anak. Iya, tapi susu mahal susu. Nah, buat dia. Anaknya lah. Kok buat dia? Kagak maksud buat dia sebagai orang tua kan. Iya. Kagak ngaruh. Udah kaya Alonso anjing. Beli di warung Maduranya di mana aku ya. Nah, tapi untuk Alonso dengan bayaran semahal itu menurut gua dia juga pasti ngasih sesuatu impact lah untuk Aston Martin. Cuma kalau gua ngelihat cara ngomel-ngomelnya terus perkembangannya dia dengan Aston Martin beberapa tahun terakhir ini gua ngerasa bahwa itu terlalu mahal jadinya. Overrated. Jadinya overrated karena kalau dulu pas di awal ya emang Alonso dibayar segitu, ya iyalah dia juara dunia gitu, ya udahlah kasih lah gitu. Tapi begitu kita perkembangan Aston Martin stuck di situ-situ aja terus ada masalah-masalah juga dengan Newey dan segala macam ya maksudnya bukan cuma pembalapnya doang. Ya gue nyadar jadi overrated aja sebenarnya. Kalau dengan kayak gitu mereka udah gua rasa pemahaman apalagi tadi kan pada turun gunung ya. Jadi kayaknya secara pemahaman tim-timnya ini udah oke. Nah ini sebenarnya kasih driver muda aja udah bisa berkembang itu. Gitu. Udah nggak usah input dari Alonso lagi. Alonso sudah ngasih input. Alonso juga ngasih input apa sih kayak
gue udah nggak happy nih dengan setengah elektronik, setengah elektronik kan, baterai elektronik, elektronik, oven, microwave oven gitu ya. Iya, masa setengah baterai, setengah ini kan, setengah driver gitu kan, dia udah nggak happy sebenarnya kan. Dia kan salah satu yang paling keras lah soal gue nggak happy nih, sekarang skill driver juga nggak kepake lagi. Nah, lu ngomong kayak gitu untuk pengembangan Aston Martin. Jadi udah bertolak belakang. Maksudnya kalau lu memang mau ngasih perkembangan dengan budget segede, dengan gaji sebesar itu, ya harusnya lu ya udah deh gue adaptasi deh, coba. Toh gue mau ngebantu ini tim kan. Jadinya kayak ya masa lu masih ngincer WDC sih Alonso gitu. Dengan budget segitu. Sementara kalau itu mungkin dikasih ke Carlos Sainz atau enggak Hülkenberg, ya bisa jadi something mungkin ya. Mungkin. Tapi ya nggak bisa juga kalau dibandingin Hülkenberg sama Sainz sama Alonso juara dunia, bro. Udah pasti ada input yang lebih lah ketimbang Hülkenberg gitu. Pasti. Lucunya dia masih ada lagi buat desire buat ngejar juara dunia. Nah itu makanya maksud gue kan harusnya udah nggak di situ. Dia masih ada loh. Masih ada hungernya dia. Masih ada hungernya. Tapi masalahnya dia bisa buktiin itu. Terutama kayak di tahun 2023. Ya. Itu kan gila banget, nggak ada yang expect kalau Alonso dengan umur segitu podium masih 8 ngejar. Kali. Iya, podium 8 kali walaupun 8 juara 3. 8 kali banget, gila. 8 kali juara 3, juara 2 gitu-gitu kan. Dia belum pernah menang lagi sih gitu. Cuman lu bisa nge-carry satu tim, ya jelas bayarannya mahal kalau menurut gua. Apakah itu overrated? Kalau menurut gua pribadi enggak juga. Ya bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak juga. Tapi mungkin gua condongnya lebih ke enggak juga gitu sebenarnya. Karena secara skill, secara pengalaman, nah itu tuh lagi-lagi pengalamannya dia yang paling mahal. Iya. Masalah dia ngomel-ngomel di media, masalah itu sebenarnya gua nggak tahu. Tapi lebih ke arah kayak ini orang rage bait aja biar ke notice terus kalau gue masih ada di F1 loh gitu, takutnya lupa gitu loh. Tapi dia masih ada di situ kan. Alonso emang biasa kayak gitu juga sih. Iya, dia sering dari dulu. Paling parah waktu 2007 malah ngomong Mercedes McLaren bantuin anaknya tuh Lewis Hamilton, kampret. Tapi ya udah. Iya. Terus juga 2022 tuh gue inget yang India insiden sama Hamilton. Wah, dia nggak ada skill balapan di tengah, di midfield. Wah, iya, itu kampret banget sih. Lewis tuh. Alonso bilang gitu. Maksudnya kalau di media emang Alonso emang kayak gitu sih. Tapi menurut gue dengan Alonso yang sebenarnya di fase yang udah nggak semenggebu-gebu dulu, yang dulu sampai ngejek Honda sampai sebegitunya, dengan sekarang dia udah lebih legowo, menurut gue lebih beneficial ke Aston sekarang sih gue ngeliatnya. Iya. Kalau Alonso. Jadi nggak apa-apa lu dengan bayaran segitu gede ya untuk Alonso ya. Nggak masalah sih, emang dia bisa ngedeliver juga gitu dari hasilnya juga dan mungkin dari feedbacknya juga gitu. Iya, soalnya komposisi Aston Martin nih menurut gue walaupun di situ ada Alonso, tapi Alonsonya usia senja gitu kan. Bukan 4 berapa? Sama kayak Lewis Hamilton. Lebih lah. Paling gede kan di Ferrari. Gede, iya. Gede banget. Dengan nomor segitu. Ya tapi beda, impactnya berasa sama kayak 2023-nya Alonso dong. Ya sebenarnya cuma kan bayangin Hamilton ngasih impact untuk new regulation aja, dia masih tetap ngasih impact. Walaupun kalau musim lalu ya udah dia ngasih input tapi nggak didengar. Tapi Alonso dengan gaji segitu bisa menghancurkan hierarki Ferrari mah. Buset, itu mah something different ya. Kalau si Alonso kan di 2023 kan masih regulasi lama dong. Nah, tapi bukan gitu. Maksudnya Alonso di Aston Martin itu kalau menurut gua dia tidak bisa nggak bisa kayak take control kayak si Hamilton. Karena memang bentukan dari strukturnya Aston Martin itu nggak sebobrok Ferrari. Iya. Jadi mereka masih mendengarkan gitu. Alonso kenapa dibayar mahal? Karena ya balik lagi pengalamannya dia untuk ngasih inputan itu gede banget. Walaupun Adrian Newey avatar itu, tapi kan tetap si Alonso ini ngasih input kayak bisa nggak mobilnya gini, mesinnya seperti ini dan segala macam. Itu jelas pembalap pasti akan ngasih input gitu sih. Secara internal tuh Aston sebenarnya orang-orang bagus semua sebenarnya. Bagus semua. Cuma masalahnya Aston tuh beberapa tahun terakhir itu kurang stabilitas aja sih, karena gonta-ganti orang kepemimpinannya mulu dari timnya. Yang sempet ada Dan Velos yang dicolong dari Red Bull, terus juga si waktu Mike Crack, terus tim prinsipal yang sebelumnya siapa? Tahun kemarin lupa lagi yang engineer dari Mercedes itu yang ini Bradle.
Bukan. Hah? Yang Bredel. Oh, Bredel tuh si yang ini yang engineer mesinnya Mercedes dulu. Alfa Romeo Bredel mah. Ya itulah pokoknya ya. sekarang udah keluar dari Aston itu loh. Itu kan maksudnya Aston tuh keluar masuk orangnya tuh sering banget gitu loh dalam beberapa tahun terakhir dibanding tim-tim lain. Hah? Yang di podcast. Bukan. Oh itu si Alpine ya dulu ya. Beda. Yang itu Otmar bukan. Oh iya Otmar. Yang prinsipalnya yang dulu prinsipal Aston terus dikirim ke Honda juga ke Jepang buat bantu develop. Cuma gue lupa siapa namanya. Aduh iya lagi itu. Iya gue paham. Pokoknya itu kan maksudnya dari struktural timnya aja Aston tuh dari kepemimpinannya sering-sering berubah kayak itu kan pasti pengaruh juga ke development mobilnya gitu loh. Karena mereka nggak dikasih stabilitas buat develop mobil. Terus juga dari koneksi mungkin dari internal timnya juga pengaruh. Andy Cowell. Iya. Gua baru ngecek juga. Itu dari Ikut banget ikut baru buka. Iya, karena lack of stability itu ya jadinya pengaruh ke development mobil juga pastinya dan sekarang kayaknya sih yang lagi dicoba buat di Aston ini sekarang ya itu buat ngasih stabilitasnya itu sih. Iya, bukan soal gaji driver sih kalau menurut gue, ini sih emang Aston emang banyak orang pinter di dalamnya, orang-orang pinter kayak Alonso, Newey, siapa lah itu Stroll pengembangannya pinter loh. Pinter ya kan gue bilang. Iya kan? Banyak orang pinter, kayak Joko Bodo ada. Bukan beda orang pinter beda dong. Iya. Cuma tugas mereka tuh gimana cara nge-synchronize semua orang yang kerja di situ buat jadi satu ke hasil yang bagus gitu loh. Betul. Jadi kayak banyak orang yang pintar semua tapi ujung-ujungnya kayak kayaknya gini deh. Enggak sih kayak menurut gue gini deh. Enggak kayak menurut gue gini deh. Jadi kayak enggak ada yang nyatuin opini, malah kayak kekeh sama opini sama tegas masing-masing. Ya itu makanya kadang-kadang hierarki kayak Ferrari perlu tuh. Iya. Maksudnya walaupun kalau gitu kan itu kalau misalnya Aston Martin pakai hierarkinya Ferrari bagus. Iya, jadi bagus. Jadi karena ada satu kepala, apa dia bilang harus nurut gitu loh. Iya, soalnya tangan dinginnya belum ada ya, maksudnya yang jadi tangan dingin tangan besi. Masalah gini, di Aston Martin itu Aston Martin itu tangan dinginnya adalah di Lawrence Stroll. Masalah Lawrence Stroll tidak mengerti tentang teknis operasional tim balap ya. Iya, dia ngerti cuman bagian bisnisnya aja. Oke, ini gue ambil orang-orang terbaik, udah terus saya udah lu kerjain gitu. Makanya dia ambil si Adrian Newey untuk lu jadi ya. Lu mau ya, lu sikat ya gitu, lu pegang ini, ternyata nggak kepegang juga, akhirnya diganti lagi kan gitu loh. Iya, karena tadi kalau lu mention soal ego, ketemu Adrian Newey ternyata ego ketemu ego lagi, maksudku kayak nggak jadi juga, harus ada yang kayak memang Jose Mourinho-nya gitu. Bener, kayak lu main benteng-bentengan aja, siapa paling tua nih, ayo gitu. Sebenarnya itu Newey sama Horner tuh sebenarnya serak, misalnya dia jadi prinsipal gitu di Aston, cuma ya itu lagi. Si Horner dia mau punya kuasa lebih sama timnya, punya power lebih, dia pasti nanti ujung-ujungnya clash-nya sama Lawrence Stroll nih antar. Kalau Horner yang masuk ke Aston buat nge-handle operasional timnya gitu misalnya. Iya, malah kalau Horner wah beda lagi tuh kayak Conte ketemu Spurs aja sih. Iya lagi. Bentrok. Iya betul. Bentrok yang satu ego tinggi, udah pernah juara ya kan. Kayak Conte kan juara dunia, juara lah gitu. Horner sama juara gitu, ketemu begitu. Wah, itu berantem sama Stroll, sama pebisnis kan Stroll. Glazer ketemu MU gitu pebisnis, Cardinale pebisnis ketemu Milan, berantem banyak berantemnya. Karena pebisnis beda sama kayak Toto Wolff, beda gitu. Passionnya ada gitu. Fred Vasseur tuh masih ada lah gitu. Siapa? John Elkann ya, walaupun tai juga sih John Elkann. Yang cuma masih ngerti sports. Iya, betul. Iya, beda. Yang kombinasi apa itu sebenarnya Toto sih. Dia bisnis terus juga operasional tim dia ngerti banget semuanya. Pokoknya dia nge-handle semuanya, dia almost perfect. Lah dia bekas pembalap GT3 dulu. Iya, makanya paling udah bisnis pembalap, udah beres. Iya, makanya dia paling paket lengkap pakai Mercedes begitu gacor. Iya, makanya kalau dia beberapa kali absen di balapan, dia tuh lagi meeting tuh. Selalu. Kayak misalnya yang apa di balapan kedua kali. Cina ya? Iya, dia enggak datang tuh. Yang pas Kimi menang ya? Pas Kimi pas Kimi pertama kali menang. Enggak, pas Kimi menang ada enggak sih dia? Ada di podium dia. Ada. Di mana? Enggak di podium nih, gue lupa. Cuma ada sempat absen ya. Iya, dia absen itu lagi meeting tuh. Iya. Lagi brand deal sama apa gitu. Selalu. Jadi bahkan dia sendiri yang terjun untuk meeting. Iya, harus dia. Lah yang nego sama Max kan, maksudnya ketemu Max kan dia. Toto langsung, maksudnya langsung turun tangan. Itu kan kalau ketemu Aston Martin mungkin bukan Lance Stroll-nya yang mungkin dia Stroll-nya akan ketemu Max juga. Cuma kan Max kayak lu bisnis doang lu gitu. Tapi kan kalau Toto Wolff segan orang juga. Disamperin Max Verstappen mah segan itu. Dan dia tiap pagi fitness loh.
badannya ngejim loh. Badannya menjadi kan dia. Makanya orang kayak Toto Wolff sulit. Bahkan Fred Vasseur aja nggak ngejim. Badannya menggilambir gerak. Orang dia ketawa-ketawa doang. Opa happy aja. Sebenarnya Honor yang mirip kayak dia ya. Iya, makanya kan mereka sebenarnya ini wah itu rival bagus lah. Iya, maksudnya mereka punya something yang sama gitu. Ya Horner mah tunggu BYD aja, ntar kita lihat aja. Kalau BYD jadi, harusnya sih jadi BYD ya. Cuma nanti diambil sama Horner kan, harusnya. Pasti sih kita lihat. Kan udah ketemu. Terus BYD gacor tiba-tiba konstruktor 4 aja atau 5. Anjing tertampar semua itu ya. Sama Cina jangan dianggap remeh lu soal teknologi lu. Iya loh, Cina teknologi ya, walaupun teknologi tetap nomor 1 Amerika, Nvidia kan soalnya. Tapi kalau udah nanti ngomongin Cina masuk terlibat BYD mah jangan dianggap remeh itu udah. Apalagi taunya Cadillac masih kayak gini juga. Makin ketonjok gitu. Eropa, US ketampar semua Cina. Tapi emang pengakuannya terakhir kan si Sergio Perez tiba-tiba ngomong gitu depan media kalau ya udah Cadillac bakal gini-gini aja untuk tahun ini. Langsung fokus ke 2027 mereka. Langsung. Jadi tahun ini tahun lepas udah. Jadi mereka juga ya Perez sih bilangnya kayak Cadillac ini nggak bisa kemana-mana juga. Karena kan jatuhnya pakai ininya Ferrari dan segala macamnya Ferrari gitu kan. Jadi terus mereka itu belum bisa bikin sendiri jadi masih pakai third party. Nah itu yang ngehambat semuanya untuk Cadillac, serba lambat jadinya. Emang ya udah tahun ini juga emang learning curve-nya mereka juga. Pertama juga nggak no pressure sama sekali sih. Lumayan Bottas sama Perez. Bilang no pressure. Itu orang General Motor udah ngamuk makanya kan langsung diganti. Iya. Itu si tim prinsipnya udah diganti sekarang. Langsung. Lu tahu Graham Lowden. Itu kan hari Rabu ya kan. Iya, Graham Lowden itu kan hari Rabu pagi langsung ditelepon. Lu cabut ya. Langsung diberhentiin terus beberapa jam kemudian langsung announcement Martin ini yang baru. Iya dan ini kayak kita yang bahas ya, kayak dia udah minta-minta ke F1 ternyata begitu hasilnya itu kita pernah bahas ya. Nah pernah. Jadi itu kan yang minta-minta awalnya itu adalah si timnya Andretti Racing. Iya. Nah tapi F1 keberatan, lu nggak bisa bawa nama tim gitu. Terus akhirnya kalau lu mau ya lu joinan lah sama brand apa kayak gitu. Istilahnya ditunggangi sama pabrikan lah. Betul. Akhirnya Cadillac yang masuk. Awalnya Cadillac sama Andretti awalnya ditolak. Lu nggak boleh ya gitu. Ya udah akhirnya di take over sama TWG yang jadi sponsor tuh TWG. Tapi namanya Cadillac gitu. Jadi begini maksudnya tuh. Jadi Andretti Racingnya si Michael Andretti itu jadi direktur utama aja. Iya. Jadi intinya tuh Andretti sama tim Cadillac di F1 itu sama-sama dipunyain sama TWG tadi. Dan di sini Cadillac tuh ya udah cuma sebagai brand aja. Ngebawa nama pabrikan aja. Cadillac tuh nggak ada ownership sama sekali sama di tim. Kayak Aston waktu di Red Bull. Iya cuma numpang aja kan. Numpang nama aja. Nama doang. Kayak Alfa Romeo dulu gitu juga. Nama regisnya doang. Iya cuma mereka itu yang kita waktu itu pernah bahas ya, berarti yang dia minta-minta terus habis itu ternyata mengecewakan segininya kan. F1 kayak tai udah dikasih masuk lu. DNF mulu. Enggak juga. Kayak gitu ya. Itu dendam juga kan dia. Gue bakar nih. Sama satu lagi yang menghambat Cadillac juga itu karena mereka tuh ada dua base satu Inggris sama Amerika sih, itu susah juga jalan satu hambatannya. Tapi setidaknya Bottas sama siapa Perez mah magabut jadinya ya, gajinya gede tapi santai aja dia. Terus jeleknya ya Cadillac ya, ini ada ini masih rumor ya. Rumornya adalah mereka tuh ngancem kalau misalnya pekerja-pekerja ini tidak mau pindah ke Amerika, itu akan dipecat. Di layoff langsung. Di layoff. Jadi mereka mau pindahin ke Amerika. Semuanya. Jadi udah nggak pakai base di Inggris. Inggris mau diratain tutup semua. aja. Iya. Itu menurut dipindahin ke Amerika. Bodoh sih. Salah sih. Bodoh banget. Banyak yang nggak suka. Apaan nih kok lucu banget lu. Padahal paling bener ya udah lu base di Inggris. Karena ya itu kalau di F1 dan motorsport in general ya, kalau mobil itu ya orang-orang paling pintar itu di Inggris semua. Orang-orang paling pintar di Inggris isinya. Iya. Jangan ke Amerika nggak jadi apa-apa itu. Iya, jadinya IndyCar.
Iya, jadi NASCAR. Iya, belok kiri. Iya, jadi NASCAR mah gacor ya dia. walaupun NASCAR ada belok kanan juga di Sonoma, gue tahu. Asik. Nggak, takutnya wah kiri doang lu, nggak ngerti lu, ntar gitu. Iya makanya, tapi kan jadinya kalau di Amerika nggak bisa, kalau F1 base-nya nggak di situ kan. Iya benar. Ya kalau lu mau taruh bengkel Italia atau enggak Inggris kalian udah itu Inggris aja. udah paling benar Inggris. Iya Inggris ya paling benar udah. Ya F1 ini terciptanya di Inggris kok awalnya. Iya. Di Silverstone. Gimana orang-orang Amerika yang gue denger dari cerita yang Michael Andretti ya, bukannya culture shock ya, kinda nggak tahu gampang homesick apa gimana. Soalnya dulu pas Michael Andretti balapan dia kan di McLaren ya, dia kan timnya McLaren, dia tuh disuruh tinggal di Inggris, dia nggak mau. Michael Andretti dia maunya PP, dia mau ke US. Tapi zaman itu masih ada supersonic apa pesawatnya Concorde. Cuman 4 jam terbang. Nah, sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Jadi yang mimpin siapa? Michael Andretti. Yang wajar peraturannya begitu. Dia juga dulu begitu pas masih jadi pembalap. Terus ditambah Michael Andretti pada waktu di tahun 93 itu cupu banget. Iya. Ya kan? Alasannya banyak banget. Kebanyakan alasan langsung di-cut. 3 balapan terakhir di-cut. Udah Mika Hakkinen yang naik. Langsung bagus. Gacor. Langsung gacor ya. Gacor tapi langsung ngatain Ayrton segini doang lu. Bab. Berani dia. Anjir. Makanya karma dia. Iya. Langsung iya 93 selesai pindah ke Williams. Muncrat. Pindah ke Williams anjir lucu banget. Iya makanya. Jadi kalau misalkan pindah ke US kayaknya bakal lebih rusak dari sekarang. Enggak juga sih, enggak bisa diprediksi juga. Makin jujur makin enggak jelas. Iya. Tapi belum tentu juga dong, bisa aja ternyata bisa bener apa? Gitu bisa. Enggak juga. Semua supply semuanya dari situ. Dari Inggris. Eropa semua Ferrari. Iya. Oh ya mesin dia ya. Iya juga. Sama ya itu sih kulturnya tuh talent-talentnya kalau formula itu udah tertanamnya di Eropa. Dari dulu sama aja kayak yang bola juga. Has bengkel di mana Has? Anjing bengkel. Inggris. Red Bull. Aston Martin. Mereka tuh ada di Amerika cuma bukan buat development kayak teknikal HQ doang. Iya, headquarter doang. Tetap semuanya tetap Inggris kayak kalau formula atau motorsport ya itu tadi gue sebut itu ya semua kulturnya semua udah ketanamnya di Eropa. Kayak kita kan iya, dan kayak misalnya misalnya dari tingkat kampus dulu, dari tingkat kampus itu semuanya kayak dari formula student itu paling advance semuanya dari Inggris dan juga misalnya Spanyol, Jerman, Itali, pokoknya di area situ semua. Iya. Jadi kalau buang ke Amerika malah jadi kayak kehancuran ya. Talent poolnya udah di situ semua emang. Kalau buat formula itu buat F1. Iya. Kalau dilempar ke Amerika justru jadi berantakan parah pasti ya. Malah susah. Karena kan mereka nggak ada culture-nya untuk F1 ini. Iya. Itu jadi susah mau ngembangin apa di berapa situ. tim di F1 yang di Inggris base-nya? Ford versus Ferrari. Hampir semua kecuali Ferrari. Iya. Ferrari doang Maranello itu pun ya emang mereka di historinya bagus kan. Iya Maranello ya. Iya, Jerman Mercy mereka tetap di Inggris punya kok setengahnya. 50-50. Red Bull Inggris dan itu tuh kayak SMA komplek jatuhnya. Tapi F1 iya. Jalan dikit kantor Aston, jalan dikit kantor Mercy. Jalan dikit Red Bull ya kan. Jadi enak kalau underdealnya juga pindah-pindah gampang ya. Bang, kunci pas dong. Udah kesebut tadi. Ban kita bang, ban kita. Alpine Inggris kan. Lebih dari setengah ya kayaknya cuma Alpine ada Inggris tapi HQ-nya doang. Ferrari doang kayaknya yang Ferrari doang kayaknya. Vicar pun ada yang di Milton Keysnya juga, ada yang gabung. Ada yang di Maranello juga. Faenza. Faenza. Kok Maranello. Bayangin semua bengkel-bengkelnya di Inggris, rumah-rumahnya Monaco tuh. Drivernya. Gak ada pajak soalnya. Iya, drivernya di Monaco semua tinggalnya ini di Inggris semua gitu ya hidupnya. Iya. Udah di situ-situ aja. Bener. Ya Hamilton ke Amerika pacaran dulu. Iya. Hamilton. Mereka ini nggak bisa nggak ngerasain ya pulang naik motor macet-macetan naik pesawat. Macetnya di pesawat. Naik PJ. Itu kayak orang kaya semua dari lahir kayaknya. Iya makanya. Kecuali Verstappen ya. Verstappen gak kaya dari lahir. Kaya dari lahir. Siapa yang gak kaya dari lahir ya? Hamilton. Ocon doang sama Lewis kayaknya. Hamilton. Kalau Inggris sekarang Ocon Lewis. Lo itu dong 2. Oh iya 2 doang ya. Itu doang 2. Max Verstappen. Kalau dulu baru pekerja buruh, petani gitu. Perez sebenarnya gak sekaya itu, cuma gara-gara ada backingan dari Carlos Slim sih dia. Kalau Perez. Iya. Max Verstappen waktu kecil ditanya adenya kakaknya apa yang cewek ditanya nama kamu siapa,
siapa adanya ya? Cewek Victoria dia begitu. Kamu namanya siapa? Max Verstappen. Dari kecil aja udah Max Verstappen dia. Kakaknya ya Victoria kan kakaknya kan? Adanya. Bukan kakaknya ya, adanya yang kecil. Iya, terus dia bilang Victoria, what's your name? Victoria, what's your name? Max Verstappen. Turut gitu. Dari kecil aja udah sepede itu dengan namanya dia Max Verstappen anjing. Jadi memang driver F1 rata-rata emang orang kaya, Leclerc rata-rata kalau sekarang George Russell, Lando, makanya kan lagi mau ditentang kan sama si Lewis. Iya. Jadi ini olahraga jangan untuk orang kaya doang dong, semua serba mahal. Dia lagi gua nggak tahu di program Lewis Hamilton Foundation-nya dia itu mau ngajuin ke FIA. Jadi kayak go-kart apa gitu itu bisa nggak ditekan cost-nya. Jadi jatuhnya kayak pay to win gitu loh. Itu yang mau ditekan sama si Lewis. F1 kan sekarang udah untung banyak ya. Gak bisa gitu nge-subsidi gitu buat iya lagi. Yang championship-nya di F2 di F3. Kan itu berdiri sendiri. Iya, bukan produknya FIA. Iya sih. Iya bukan BUMN, bukan. Iya, itu swasta itu. Iya, itu pun subsidi kita dihilang-hilangin. Iya, istilahnya nih. Lo main ke Kokas kan punya Pakuwon. Enggak, tapi F2 F3 itu tetap punya Liberty gak sih? Apa? Jatuhnya F2 F3 satu itu kan iya feeder series. F1 F2 F3 maksudnya punya Liberty kan. Iya. Murahin lah subsidi dikit bisa. Lu kayak lu misalnya ke Kokas ya kan, terus lu tahu ini punya Pakuwon Group gitu ya kan. Masa lu lihat dong mall itu sebelah kecil banget ya subsidi masa gitu. Ya urusan masing-masing kocak. Gak peduli juga Pakuwon. Orang swasta malah Pakuwon, wah iya ini kecil, udah bongkar aja buat kita gitu ya kan, siapa tahu kan gitu. Iya makanya swasta mah beda. Lewis doang berarti ya yang sempet ngerasain susah ya. Susah ya. Kalau di grid sekarang. Iya sama Ocon yang apa ngejual rumah. Iya tapi Ocon juga calon di depak nih. Bentar lagi. Iya, kasihan jadi sisa Lewis yang struggle dari nol anjir. Ceritanya. Kita nggak tahu juga ternyata orang kaya. Ya nggak mungkin sesusah saya di sana kalau di Indo tuh mungkin udah jadi orang kaya ke atas gitu loh. Betul. Tapi di luar negeri susah. Iya makanya nanti kita lihat ya gimana nanti ke depannya apakah ada subsidi Anjir subsidi lucu banget dari Liberty Media. Tapi yang jelas tadi Aston Martin ada berita apa lagi Bos Rafif, tapi Aston Martin aja berarti ya. Kuku banyak kan lihat dari kemarin Aston sih sebenarnya. Iya Aston beritanya doang, Aston. Gak ada yang Aston dulu gue ngeliat kan? sekolah tuh. Iya berarti ada apa lagi? William konfirm balap doang. Itu yang baru yang gue bikin di Will to Will. Wing Macarena udah diperbolehin sekarang, udah dibolehin gitu doang. Udah dikonfirm sama si Nicolas Tombasis, udah selesai gitu. Jadi kan dulu sempat rame kan kayak yang akan terancam akan hilang, akan di-ban gitu. Ternyata enggak, sama Nicolas Tombasis dibolehin. Tapi dengan catatan khusus untuk Red Bull benerin gitu. Berarti bukan salah wingnya, ini salah tim yang develop. Karena ya udah dipelajari, apalagi McLaren udah lagi ngedevelop juga kan. Udah make kemarin. Tiba-tiba kalau di ban, waduh, uang kita hangus. Siap-siap aja sih kata gue tahun depan kayaknya hampir semua tim bakal pakai McLaren. Itu dia. Kemungkinan karena McLaren bagus banget. Iya emang kelihatan ya fungsinya impact-nya untuk mobil ya. Betul. Iya. Wah anjing makin balapannya makin ketat gitu ya semuanya. Harusnya. Ya biasa kayak tiap regulasi gitu makin ke ujung regulasinya makin deket-deket kayak tahun kemarin 2025. Celahnya mulai nemu. Iya mau nggak mau yang pakai Macarena sekarang harus juara. Kalau nggak tahun depan udah seragam semua mah sulit lagi dia. Iya. Susah. Makanya. Susah lawan mamang Jerman. Macarena Jerman. Iya, mamang Jerman ya. Macarena itu sebenarnya yang sempat kita bahas juga tuh yang di grup yang McLaren. Itu bukaannya dia lebih nikuk, lebih apa ya, angle-nya lebih gede daripada Red Bull. Lebih buka. Dia lebih ke atas gitu. Dia dorong tapi ke belakang. Kayak gini. Kalau Red Bull kan ya udah kayak rata gini kan. Kalau McLaren tuh lebih ngebuka ke atas lagi. Ngebuka. Jadi itu kalau gua ngeliat ya dari maksudnya dari secara mata gua aja itu bisa ngasilin lift yang lebih gede lagi sih. Ya. Jadi secara dari rolling resistance dari bannya itu bisa berkurang lagi dan itu bisa
gen top speednya lagi sih. Iya, dragnya udah hampir nggak. Terus bukan dari drag tapi lebih ke liftnya jadi lebih keangkat belakangnya. Lebih keangkat, belakangnya lebih keangkat. Ya otomatis lebih ringan lah dalam gitu. Ya rolling resistance-nya lebih kecil. Dan Lando Norris pada waktu free practice itu dia langsung ngomong, "Oh, this is good." Wah, enak. Norris apa? Fornaroli ya? Norris yang bilang. Norris. Iya, Macarena. Langsung. Berarti doing is good. Langsung gitu mah. Udah. Bagus itu. Gacor pasti. Buktinya langsung menang. Itu yang kemarin Hungari. Tapi walaupun belum pakai Macarena ya. Iya. Tapi udah pede orang ini udah jagoan. Iya, makanya nanti kita lihat di Zandvoort apakah McLaren ini bisa kayak kemarin di Hungari ya kan. Kita kan itu sih pertanyaan. Iya, maksudnya kan waktu itu gue nanya ke lu kan yang ini McLaren bakal stabil nggak nextnya, kalau lu kan bilang enggak sih, belum yakin. Sampai baru satu balapan ini yang beneran bagus gitu loh. Iya. Maksudnya sampai 2-3 balapan ke depan misalnya ternyata emang kayak kemarin terus kayak di Hungari ya baru bisa bilang McLaren is back. Seenggaknya sampai Monza lah. Iya, baru kelihatan. Sampai Monza dia tetap perform, udah McLaren bagus tuh. Betul. Iya, makanya kalau ya pokoknya ini podium misalkan di Zandvoort, di Dutch Belanda podium, Monza podium. Udah itu sampai pasti. Justru yang khawatir Mercedes tuh jadi akan khawatir banget tuh Mercedesnya tuh. Karena Mercedes takutnya DNF lagi ya kan. Kayak gitu-gitu. Tapi dari semuanya paling kasihan sebenarnya Red Bull sih. Oh iya. Sebenarnya Red Bull masalah mesin itu kan masih belum nemu mereka. Apalagi sekarang. Apalagi ditambah mereka nggak dapet A2. Iya. Jadi nggak bisa diapa-apain, udah engine freeze aja. Ya makanya Verstappen cabut kan, itu dia. Belum tentu. Kalau pengen Verstappen cabut gitu sih Bang? Kagak. Kasihan. Iya. Apa? Gue merah tuh Ferrari itu. Apaan merah? Apaan lu pakai Aston? Oh iya hijau. Hijau Martin. Tapi tadi gue mau ngomong apa ya? Tadi McLaren. Oh ya, kalau waktu itu kan gue bilang kan yang episode di Hungari Ferrari itu belum pernah DNF. Iya benar. Maksudnya belum pernah DNF udah Bang sekali mesin mati, maksudnya DNF mesin mati gara-gara mesin. Kalau itu kan semuanya mati semua. Hampir. McLaren mati ya Piastri ya? Iya. Yang di Cina. Iya di Cina. Terus habis itu bahkan di awal di Cina. Itu malah di Cina malah nggak bisa starter. Udah nggak nyala. Diam aja. Kanada, Norris gearbox. Iya, Mercedes pokoknya Mercedes. Piastri juga waktu Hungari kan. Yang gearbox. Oh iya, Piastri. Piastri gearbox, iya Piastri. Lando mah depan. McLaren tuh gearboxnya Mercedes apa dia punya sendiri? Mercedes. Iya, Mercedes, iya Red Bull, iya semuanya. Kecuali Ferrari doang. Kalau yang nabrak waktu Monaco ya nabrak itu mah aspal juga kan. Jadi yang kita omongin DNF-nya Ferrari itu lebih ke mechanical failure, powertrainnya lah ya. Jadi secara mesin, secara semuanya tuh mereka stabil tuh, belum pernah ada masalah, kecuali ya itu kan soal aspal kan sebenarnya. Bukan gara-gara mesin. Bukan mesin karena rem. Brembo. Ya baru dibenerin itunya kan, aspalnya dibenerin kan. Ya aspal juga sih. Ya aspal juga sih itu. Aspal juga. Yang kita waktu itu hina-hina. Lak masa aspal aja nggak tahu sih. Padahal warlock ya. Akam sih lu, masa warlock masa soal aspal lu kagak tahu. Katanya dia bilang aspalnya nih, katanya dia bilang rem dan aspal. Lu kan akam sih anjir. Langsung dibenerin ke aspal di situ. Ya gitu teman-teman, maksudnya nggak pernah DNF tuh DNF mesin, bukan DNF yang crash atau apa gitu-gitu. Jadi itu ya soal Ferrari ya. Nah cuma kalau di Zandvoort nanti nih, menurut lu nih Viv, Ferrari ini tetap gacor aja, maksudnya tetap stabil aja, nggak akan ada masalah nih di Dutch ini. Gak tahu, gue bingung sama Ferrari. Kemarin di Hungari malah kayak gitu aja. Iya, harusnya dia bisa podium. Udah kita nggak usah ekspektasi, udah Ferrari udah biarin aja. Biarin dia balapan aja ya. Suka-suka dia ya. Suka-suka lah udah. Kalau kenceng alhamdulillah, kalau kayak di Hungari kemarin ya udah gitu. Atur aja udah atur. Bebas. Iya. Atur bos. Jadi kalau nonton, buat teman-teman yang nonton Ferrari di race ini, nonton aja. Maksudnya kayak menikmatin dia balapan aja udah. Jangan podium. Jangan taruh ekspektasi udah. Ya nggak usah mikirin podium, nggak. Lu nikmatin Hamilton dak balapan aja udah. Dia salip-salip wheel to wheel, udah itu aja. Udah. Podium syukur. Podium JJ nggak podium JJ juga. Ya udah. Iya tetap Forza juga. Iya, jadi nggak usah harapin itu. Mending kita ngomongin McLaren bisa gacor nggak gitu doang. Red Bull deh, Red Bull. Verstappen. Iya, Verstappen kan ini home race terakhir. Iya, harusnya sih ini ya, harusnya bisa. Nah, menurut lu bisa perform nggak? Podium nggak? Ayo Bang. Max Verstappen. Iya. Anjing gue. Podium udah pasti. Menang kah?
Nggak, masalah kan kita bahas tuh Max Verstappen tuh kalau di depan ngos-ngosan gitu. Kayak apa ya, kayak mobilnya tuh bentar lagi kesalip nih pasti nih gitu. Nah, makanya ini kan agak ada bensin tambahan nih. Dia home race terakhir. Ya. Nah, kira-kira menurut lo menang enggak? Enggak. Enggak sih. Podium tapi. Podium masih mungkin lah, tapi kalau P1 enggak sih. Berat anjir. Berat, menurut lo berat. Berat, apalagi udah libur, abis libur gini pasti Mercedes, McLaren bawa sesuatu ini. Iya, Red Bull kagak bisa ngapa-ngapain. Ya kalau mesinnya iya, tapi aeronya upgrade loh. Aero upgrade ya. Upgrade kan upgrade. Di Zandvoort tapi nggak butuh speed juga sama kayak Hungari kemarin. Cuman ya mungkin speednya lebih tinggi dikit lah daripada Hungari. Agak lebih demanding sih dari. Iya, paling yang di tikon terakhir, yang di banking terakhir sampai menuju tikon 1 itu yang paling parah tuh speed. Iya. Itu sisanya tikungan. Sisanya iya. Ada dua fast corner lagi. Ada dua sih yang agak panjang dari setelah tikungan yang banking ke kiri. Iya, itu di RS kedua kan. Iya, terus sama yang panjang lagi yang sebelum chicane itu. Iya. Ya itu makanya sektor 3 kan. Makanya di Zandvoort disitulah Ferrari bersinar. Enggak juga, ingat. Iya. Hungari? Iya makanya kan enggak ada speed kalah. Iya makanya. Harusnya kan wilayah Ferrari kan. Betul. Tapi nggak bisa diharap sih Ferrari. Tapi kalau Red Bull, anjing Red Bull. Kayaknya P1 enggak sih kalau gue ya. Oh enggak. Di Zandvoort ini enggak sih. Emang lu ya bisa P1 ya Verstappen dong? Bisa aja menurut gue. Ya tapi kalau kan enggak mas gini, kalau dilihat dari performance kemarin ya, bisa banget menurut gue. Bisa. Sebenarnya ya itu makanya kan gue bilang ada kemungkinan hujan juga. Iya. 80% apa? 75. Ya kalau gini, balapannya 75. Kalau hujan Verstappen P1 enggak? Asal hujan ya? Asal hujan. Itu hujan buatan. Anjing diciptakan demi Verstappen P1. Sama kayak tadi tiba-tiba hujan apaan? Bingung gue. Iya. Aneh bet. Diciptakan untuk P1-nya Verstappen. Enggak, tapi kalau hujan ya, yang podium gue Verstappen, Hamilton gue pegang 2. Soalnya 1-2 tuh. Iya, gue pegang 1-2. Kalau hujan. Iya lagi. Tetap dia ada tifosinya harus. Iya kan kalau hujan apa-apa. Tapi Verstappen menurut lo? Tapi lu kalau di dengerin Zandvoort besok lu lebih prefer Hamilton atau kan tahu gue. Pasti. Pertanyaannya enggak jauh tapi dari situ. Tapi bagus. Jawab dong. Lu sebagai tifosi atau sebagai penjilat Max? Gue tetap karena ini rumah terakhir sih. Rumah terakhir. Ada alasan. Udah kayak India, rumah ke rumah. Ada kedok. Rumah ke rumah. Tok. Iya, rumah ke rumah. Nah, rumah keduanya dia ini. Apa Belgia? Bukan, Brasil dong. Siapa? Verstappen. Istrinya. Kelly. Kelly Pique. Iya sih. Padahal kita mau bilang itu tadi Belgia ya, Spa. Belgia ya, Spa. Rumah keduanya dia. Ini ibunya. Iya, rumah kedua, rumah kedua sih Spa Belgia. Tapi enggak kenceng. Iya. Podium. Podium sih, Pak. Spa di Spa enggak Verstappen enggak. Oh, enggak. Ya tapi lu di Zandvoort podium ya? Verstappen. Iya. Podium doang. Menang. Yang pertanyaannya yang menang Lewis apa Max? Kalau hujan sih Verstappen. Kalau enggak hujan Dim. Oh, gue lebih pede Lewis di depannya. Oh, lebih pede Lewis ya. Ya kalau enggak hujan. Tapi lebih prefer mana? Apa? Enggak ada kan. Masih. Bagus tuh. Padahal kan Hamilton udah jelas itu. Iya, kan tadi alasan udah ada. Kalau demi emosional karena ini rumah last Grand Prix ya, Verstappen lah. Ya harusnya emang kalau Verstappen yang juara ditutup manis. Iya, tutup manis. Nah, masalahnya kan nggak bisa ditebak juga sih. Maksudnya kalau itu masa mobil lain, ya udah gue ngalah deh demi Verstappen menang di Zandvoort, kagak mungkin juga. Masalah mereka haus semua ini. Antonelli haus, Russell ya tetap being Russell aja. Orang Russell juga dimaki-maki, dickhead sama Verstappen, jadi nggak mungkin kalah juga. Nggak mungkin ngalah lah gitu. Apalagi Ferrari juga pasti nggak mau ngalah juga kan, karena dia udah kecolongan di Hungari. Masa gue kecolongan lagi di harusnya Hungari gue bisa podium, masa gue kecolongan lagi di Zandvoort sih. Semuanya nggak mau kalah. Nah pertanyaannya si Verstappen sama Ishak Hadjar ini kan, Red Bull ini kan, kalau mereka semua maksudnya mereka semua dengan passion masing-masing Russell-nya, sulit sih Verstappen. Verstappen setiap kali di depan ngos-ngosan itu doang gue. Kayak sudah
kalau misalkan tim lain tuh baru 85 kekuatannya, dia tuh kayak udah 100% mobilnya gitu kayak. Tar dulu ya nyalip gue ya gitu kayak ini yang mengamankan dia cuma skillnya dia doang gitu. Mobilnya udah gak bisa diarep itu. Iya lagi. Kemarin pun podium memang pure strategi coy. Iya skill sama otak doang dia udah. Tapi menurut gue bisa sih. Ya mungkin kan kembali lagi di Zandvoort. Kalau menurut gue event mau kering mau basah atau hujan menurut gue bisa banget. Ya teknik kan soalnya. Bukan, gue ngeliat kayak karena ini udah terutama wing makerannya udah bener. Ya. Itu lumayan ngeboost confidence-nya si Max juga menurut gue. Dan itu bisa kebukti di Hungaria udah bener lumayan dia. Bagus kok di Hungaria. Bagus, cuman emang kelamaan aja kan ketinggalannya ya udah sempet battle dan segala macam sama Lewis kan. Iya, tapi bagus. Kalau menurut gue Verstappen podium cuma nggak P1 aja Tapi kalaupun nggak hujan nih ya, tetap dia podium menurut gue. Tapi 2-3 gitu. Di depannya pasti tetap McLaren Mercedes ini. Dan kalau udah di Ferrari depan satu, ya itu Ferrari 3. Pokoknya antara McLaren Mercedes sekali udah di depan nih, udah kan kagak bisa dikejar. Iya maksud gue gitu. Kecuali nanti strategi aja. Maksudnya part of dia pit stop berapa kali. Kalau kayak 2003 seru sih, kacau banget itu anjing balapan. Yang hujan tengah-tengah ya. Hujan berhenti. Tapi gue tetap pede lo besok Zandvoort tuh punyanya McLaren sama Ferrari. Iya McLaren gue Ferrari sih masih 1-2 gue malah melihat ini Norris akan bisa menang sih. Menurut gue ya. Max ada kemungkinan bisa menang, tapi nggak tahu kenapa gue feelingnya Norris sih. McLaren ya, terutama McLaren. Iya, tapi regulasi baru nih emang. Bayangin ya kita setiap kali GP kita prediksi salah terus anjing. Saking sulitnya nebak karena nggak ada yang regulasi. pasti masih tahun pertama. Nantilah tahun ketiga, 4, 5, 2030 deh. Nah udah tebakan kita rata-rata akan bener juga gitu. Iya bener pasti, dan kita semua berempat udah sukses banget itu. Amin. Podcast F1 nomor 1 di Indonesia itu 2030 dengan segala macam sponsor yang ada. Kita udah nonton di GP Thailand. Setiap race. Oh GP Thailand aja. Iya 2028 loh. Iya GP Thailand. Apa Turki? Iya. Oh iya Turki sih bener sih. Deket-deket semua kita tanpa visa loh. Turki tanpa visa kan? Tanpa visa. Yang kita Turki, tanpa visa. Thailand itu bisa berangkat. Ya kalau Sepang sih udah ya sekali doang sih kayaknya ya. Lu berangkat? Berangkat gue sold out juga tiketnya udah. Udah tapi berangkat. Berangkat. Dapat tiket. Dapat. Di mana? Grandstand. Hill Stand. Enggak, lu malah nyebut semua kan. Oh, enggak, bukan tapi, jualan yang buat ente. Oh, buat gua ngikut nanti aja yang paling banyak yang belinya di mana kan gue jual 3 kategori, Section F, Hill Stand sama Grandstand kan. Hill Stand yang mana? Yang C apa yang B? Lupa gue pokoknya yang mana tuh. Okay. Itu agak mahal sih. Grandstand apa yang mahal? Grandstand murah 14 jutaan kan yang totalnya sama pesawat segala macam. Lebih murah lah kalau Hill Stand. Kalau tiketnya dong mah murah banget pasti. Hill Stand soalnya benar-benar di bukitnya itu yang sebelahnya bendera Malaysia. Iya. Nongkrong di situ. Tikungan 1 2 3. Kalau Section F sama Grandstand kan duduk bener apa di tikungan bawah. 2-3. Satu ketutupan sama ini. Oh kelihatan cuy. Oh masih kelihatan. Masih kelihatan ya. Kelihatan Gue nggak pernah. Dia udah pernah. Pernah sih ke Sepang ini juga. Gue nggak pernah makanya ini Gua pertama belum. kali gue ke Sepang. Jadi si siapa? Pas tiket dikeluarin berapa hari yang lalu gitu, langsung sold out anjir. Ya kalau gue kan udah ikut antrian, emang udah ngantri duluan. Oh udah ikut lu. Iya udah ini apa? Gue talangin dulu. Beli nanti tinggal dibeli aja, tapi gue beli dulu tiketnya. Langsung sold out anjir. Langsung. Gue yakin di sana mukanya orang Indonesia semua itu. Iya. Yang nonton nanti di sana ya ada tetap bule-bule ada, tapi lu kanan kiri Indonesia. Emang lu belinya di mana? Website apa? Website F1 ya rebutan F1 ya? kan. Iya kan ada di queue antrian kan. Itu gua antrian dari seminggu yang lalu. Maksudnya seminggu sebelum udah masuk aja. Awalnya ngincar 10 tiket dulu. Kebeli nih 10 tiket, ternyata masih bisa lagi ikut untuk 10 tiket lagi, 20 tiket jadinya. Iya habis 20. Nambah lagi tuh, dapat lagi tiket kita. Gila. Iya. Dapat Gua kalau tim gua gacor. PDG beda PDG. PDG anjing. Bener juga PDG. PDG kan? Iya, pedagang ya. Iyalah pedagang, apalagi PDG. Iya, Padang. Iya, bisa juga Padang. Tapi PDG gua nih memang gacor tim gua. Itu tiba-tiba ngomen di threads gua. Siapa ya? Kinzana. Oh iya benar. Saudara lu kan? Iya, dia gacor kalau urusan begini. Gua terpercaya sama dia tuh. Iya. Soalnya kan waktu itu ada apa yang
bikin utas lah di threads. Ngomongnya utas sih. Iya. Nah, itu tuh ngomel dia kayak kalau ngomongnya bikin threads di threads aneh jadi. Iya, makanya utas ngomel apa? Iya, dia ngomel kalau wah ini gimana sih kok nggak proper. Kayak ini websitenya down lah, apalah kayak gitu. Menurut gua lah, lu bayangin aja Hamin 2 bulan. Hamin 2 bulan doang, maksudnya penjualannya jelas langsung orang brel gitu lah. Nggak mungkin enggak lah, traffic siapa yang ngira gitu kan. Bukan masalah, kalau menurut gue bukan masalah proper apa nggak proper, tapi lebih ke arah ini kaget semuanya, semua dadakan. Bahrain juga nggak siap lah. Betul gitu loh. Bahrain GP mereka emang ada planning memang untuk ke Sepang? Enggak ada. Siapa yang mau planning tiba-tiba perang? Nggak ada yang tahu coy. Apalagi udah kurang dari 2 bulan lu mau ngarep apa coy. Hamin 2 bulan. Kita aja ending nggak di Abu Dhabi kan, ending kan Imola ya. Belum tentu. Imola belum tahu. Antara Qatar sama Abu Dhabi ini belum tentu. Belum pasti. Masih belum pasti. Yang Arab belum tentu. Masih nunggu. Iya, makanya kan gue hold penjualan tiket Qatar sama Abu Dhabi karena kan katanya mau Imola endingnya kan. Katanya Imola, katanya juga ke Turki langsung, katanya ke Portimao, banyak lah. Qatar GP in Imola. Abu Dhabi in Portimao. Wow. Tapi Imola seru sih, Imola sih. Iya. Tapi baru. Iya kan jatuhnya. Ya, tapi seru aja buat gue. Abis announce kita enggak lagi ya, tiba-tiba ada lagi ya, anjir comeback. Kami pamit, kami kembali. Iya. Udah kayak Regis. Misalnya kalau urusan tiketing proper apa enggaknya tuh, lu misalnya sirkuit yang biasa ada yang reguler di kalender, lu misalnya lu taruh Monza, itu baru bukannya Hamin 2 bulan juga bakal crash website-nya. Crash itu. Iya itu pasti. Orang IT-nya Mas ini gimana Mas? Iya pasti crash lah ya. Pasti. Iya, normal. Jadi kayak gitu tuh normal. Tapi untungnya ya kayak misalnya third party deh, kayak misalnya Traveloka. Ada tiba-tiba itu bagus men. Itu penolong lo buat Indo, orang Indo ya. Buat itu penolong. Iya, Traveloka. Bisa Traveloka. Udah bisa beli. Siapa tahu Traveloka bisa tap in. Iya, amin. Kan udah pernah. Iya. Berangkat kita. Kan bisa beli di tiket.com juga kan, Traveloka tiket.com. Betul. Pada bisa beli. Betul. Jadi kayak gitu-gitu ya, itu pasti dimanfaatkan sama third party untuk ngambil tiket. Kayak misalnya tadi ngomong kan, gua ambil 10, 20 tiket, terus nanti akan ada lagi. Nah, itu kan ngekip itu supaya dijual. Namanya PDG kita ya udahlah gitu. Sama kayak Shopee. Flash sale. Siapa yang ngambil rata-rata pakai bot lagi anjing. Kesel banget. Konser juga kan gitu. Satu apa. Makanya kan sekarang kayak misalnya di konser-konser tuh ada pembatasan satu KTP cuman 3 tiket atau 4 tiket doang kayak gitu. Nah, itu untuk membatasi supaya enggak diperdagangkan kayak gitu. Tapi lu bertiga ada yang ke Sepang enggak ada? Enggak ada yang ke Sepang ya? Enggak ada. Gua ngurus tahun depan soalnya. Ngurus apa? Nikah deh. Oh iya, tahun depan. Nikahnya kapan? Tahun depan. Bulan apa ya? Agustus. Oh, abis itu baru lu ada mau nyari. Lu pengen nonton di mana dok? Kalau pertama Thailand kali? Gue pengennya Thailand. Kejar Thailand ya. Langsung. Udah istilahnya gini, kenapa Thailand? Gue liburannya dapat, ada balapan juga, jadi enak. Itu impian lu tuh ya? Emang impian lu bukan Thailand? Bukan impian, yang paling. Enggak, kalau impian lu kemana? Impian gue Silverstone. Monza lah. Monza, Spa, Silverstone, 3 itu. Monza, Spa. Tapi nomor satunya Monza. Nomor 1 lu Monza. Tiga-tiganya ini nomor 1 sih. Enggak, kalau disuruh milih doang kan pasti Silverstone lah. Iyalah pastilah. Kalau lu mana Dim? Yang impian lu? Silverstone Mandalika dia. Anjir Mandalika. Rafif itu mah. Itu mah Rafif ya. Kalau Mandalika mah Rafif nih. Naik kapal. Kapal. Spa sih kalau nggak Spa Silverstone Turki. Wah, Turki Spa Silverstone. Spa ya? Spa sih. Alasannya? Seru. Spa itu gila. Wah, lu mau balapan apapun ada gitu, lengkap. Lu mau balapan 24 jam ada. F1 ada. Lu mau balapan seboring apapun tapi lu nonton langsung di Spa. Wah, nggak mungkin boring. Ada. Waktu itu lucu banget follower gua. Dia tiba-tiba ngasih foto, "Bang, gua lagi di Spa nih, yang GP Spa kemarin, GP Belgia." Nonton di
di ini bukitnya Bukit. Radillion. Oh iya. Seru banget Bikin loh. Camel Street ya. Iya, mobil bang. Wah, gila. seru. Spa ya. Iya. Nah, itu di Sepang di grandstand tuh di tikungan terakhir lu dapat 2 street. Wah. Seru banget Itu ya. spot paling the best di Sepang sih. Iya grandstand. Iya, Tapi grandstand. kan lu belakangi Apa? Sepang Tetap yang kelihatan. grandstand. Lu diri di belakang grandstand ini, lu lihat ke belakang. Tapi kan lu ambil kursi yang paling atas berarti. Iya, paling atas. Ya kalau tengah kan lu noleh kaki orang. Iya. Sepangnya itu sih dia first come first serve di sistemnya. Iya. Jadi enggak bukan seating ya? Lu enggak dialokasiin kalau di Sepang seatnya. Enggak, yang Nggak, sekarang kalau yang grandstand kalau yang main grandstand. kalau sekarang di seating loh. Ada seatingnya, ada nomor nomornya. seating, iya. Anjing, di Sepang enggak pernah soalnya coy kayak gitu, kayak dari dulu F1 juga enggak pernah Ya, ada. ya sekarang kan yang dipegang Bahrain. Iya sih. Yang megang sih. Bahrain. ya jadi cepat-cepatan kalau dulu ya. Kalau iya MotoGP juga kayak gitu, dia kalau datangnya cepet-cepetan. Monza juga begitu cepat-cepatan. Oh iya. Iya, masa Bisa kalau gitu. nggak Iya, kebagian rata-rata. mah kan nggak ada nomornya, orang kursinya kursi bukan Iya. kursi kayak Singapura Ya gitu. kursi lipat gitu. Yang- kan, iya, tinggal iya, duduk. kalau Kalau enggak Singapura tinggal iya. kayak Ini cor-coran gitu doang iya. gitu loh kursi biasanya. panjang gitu, kursi Iya, panjang iya. yang kayak apa ya? Kayak Kursi baso. lapangan Kursi baso. anjing. Bukan. Kursi baso yang Bukan, panjang. yang panjang banget gitu yang kayak kalau di lapangan bola kampus-kampus Amerika Iya, tuh. betul. kayak Tangga kayu, Iya. kayak kayu panjang. cor-coran terus kayu gitu loh. udah Iya, panjang. udah. Jadi Gitu. duduk di mana aja bebas. Iya. Mau bawa tikar sendiri duduk di bukit-bukit juga bisa. Iya. Singapura yang ada doang ya. Iya, Ada Singapura ada. Sepang juga ada, cuma dia Iya. memang gak pernah dinamberin aja dari dulu. Kalau Singapura harus taat di situ. Iya. Iya, Iya. bener. Gak bisa kemana-mana. Lu di mana? Apa? Lu? Yang mana? Ya, Oh gua iya, ininya. pengen, Raffi iya. belum, Raffi dulu. Apaan? Oh iya. Iya, ini Lu lu di mana sirkuit impian lu nonton Sirkuit. langsung. Kalau F1, F1. Gue nyari value yang ada yang feeder seriesnya sih. Silverstone ada. Silverstone. GP terus Miami ya juga itu sih. ada. Sampai F1 Academy Academy juga ada. Iya. Iya. Ya itu sih save-nya ya. Gue ya Spa atau Monza sih sama aja sih. Iya, pasti di situ Yang ya. yang apa ya? Maksudnya real tradisional circuit lah. Iya, sebenarnya- Monza itu ya. Sebenarnya gue pengen Zandvoort pengen sih, cuma udah nggak ada. Iya sama. Kalau Zandvoort mah ada kakak gua gampang. Iya, kakak lu di Belanda ya? Belanda. Iya, enak lagi Belanda tuh. Pokoknya Iya. enak lah gitu. Spa selain sirkuitnya, negaranya Belgia juga bagus banget. Ya kan? Iya, udah pernah gua ke situ. Iya. Soalnya ya itu mah deket aja, kayak lu jalan kaki biasa aja dari Amsterdam, dari Iya. Belanda Iya, gitu. iya. Emang batasnya cuma apa gitu? Kan cuma gitu doang. Jadi ya kalau ke Belgia mah sama kayak kita ke Depok. Tapi beda negara Lewat- udah. Iya. Kalau Belanda ketutupan damnya itu loh, gede banget kan. Iya, apa gitu doang, pembatasnya cuma apa gitu. Habis itu udah Belgia. Jadi emang harusnya kan emang negaranya sama, mirip-mirip kan emang satu saudara gitu. daerah itu apa Belanda, Prancis, Belgia itu kan tetanggaan semua. Iya, tetangga. Naik kereta kok bisa. Bisa kok, naik kereta. Kalau Belgia Belanda mah naik mobil doang, deket lah itu mah kayak ke Iya. Depok Iya. gitu. Depok. Iya benar-benar ini kalau kan selalu gitu, kalau lu misalkan tour and travel ke Belanda ditawarin pasti mau jalan-jalan ke Belgia nggak? Pakai satu visa juga kan, saingan juga kan. Kalau mau jalan-jalan tinggal bentar doang itu gitu. Cuma kan pilihannya, tapi Belgia kan agak kecil ya, nggak yang apa itunya aja ya, kotanya apa gue lupa lagi tuh pembatasnya tuh, gue lupa dari Amsterdam itu. Nah mungkin itunya doang gitu. Tapi ya lu apa berarti Monza Iya, atau Spa itu atau Monza. Iya Satu, sih satu, itu satu, sih. satu. Apa ya? yang tradisional Satu. mah itu doang sih. Yang kayak gue pengen banget tapi gue apa ya belum nemu gitu. Apa Spa ya? kayaknya lu. Iya sih Spa sih paling. Ya lu Spa juga ya. Spa sih. Ya kalau gue Silverstone sih tetap bersejarah tuh memang udah Ya, Silverstone. Iya. Madring. Gue pengen banget Silverstone. Lu ini nonton di pom bensin ya? Ada loh, Iya, ada, gila. Tapi kalau kata orang yang experience-nya paling oke itu sebenarnya Baku itu. Sebenarnya iya. Secara experience, terus tata Betul. kotanya, terus experience. Azerbaijan. Betul. Iya, Baku tuh paling sebenarnya ternyata Paling tidak bagus, mengecewakan, bagus. iya. Terus kan pegunungan gitu kan. Well done, Baku. Iya, jadi Tapi itu kota, enak. tapi rasa lu di puncak kayak gitu loh. Iya, pedesaan ya, nggak Bukan pedesaan kalender juga ya, sih dia. kota itu. Bagus, ya, tapi Tengah kota ternyata banget. ininya bagus apa experience-nya dari Iya. di luar sirkuit sama di dalam sirkuit tuh menyenangkan kata Benar, orang. Baku benar. ternyata. Cuma sayangnya itu doang aja sih apa Lu Silverstone. Iya, Silverstone. sih. Tapi kalau misalnya selain F1, lu pengen ke sirkuit mana? Satu deh. Selain F1. Selain Iya, F1. selain track-track yang di F1, lu ada satu track gak? Atau berapa track yang pengen lu kunjungin?
Leman sih gua. Leman. Iyalah itu mah. Paling bener itu. Sama. Gak mungkin gak mau event 24 jam itu. Pengen gue camping di sono, sumpah. Iya. Gue tuh Leman sama North Level. Gue pengen camping di sono. Udah bodoh-bodoh dah. Langsung aja gue telanjang dada, jacuzzi, dikit-dikit, barbekyuan. Gue kalau dibanding pilih misalnya nonton Le Mans 24 jam atau misalnya nonton F1 di Spa, gue lebih prefer Le Mans sih. Iya. Jujur ya, sebenarnya Le Mans. Iya Le Mans sih. Iya, tapi karena ini podcast F1 ya udah. Iya, enggak apa-apa juga mau Le Mans, Pak. Tapi Le Mans udah. Le Mans lah. Paling bener itu. Enggak, tapi enggak usah grandstand. Ngapain lo nonton di grandstand? Iya, enggak usah Le Mans. Yang ngibarin bendera Prancis pelan berat soalnya kan. Enggak usah, mending nonton di tempat camping-campingnya, Mulsanne Street-nya. Le Mans sih udah pasti lah. Mantep tuh. 24 jam. Tapi memang NASCAR juga gue mau nonton live tuh pengen. Jujur. Iya NASCAR. Daytonanya Daytona udah pasti. Itu legend setiap kita main NASCAR. Daytona terus Indianapolis-nya jangan lupa. Indy 500. Itu mah makanya gue kemarin tuh jual yang turnya ke Amerika kan, cuma jadinya mahal banget kalau Amerika. Itu harapan gue juga, gue sambil main-main berkunjung aja gue ke tempat-tempat NASCAR ini. Benar. Iya, maksudnya kapan lagi anjing NASCAR seru aja NASCAR mah. Enggak, itu kalau NASCAR balapan kan mepet-mepet terus. Itu seru banget anjing. Seru. Seru kok. Lu salah kan, dikit bubar semua. Iya, terus kamera dari dalam gitu kan. Anjing seru banget NASCAR. Seru. Tapi lama banget, bisa berapa 3 jam. 2,5 jam, 3 jam, 4 jam bahkan kalau misalnya ada safety car kebanyakan. Ya, tapi ya seru tetap kan. Le Mans aja gitu 24 jam anjing. Tapi kalau di Asia, track Asia lu mau mana? Mandalika. Nah, ini tawa Mandalika bagus anjing. Asia selain negara selain negara lu. Ini enggak, tapi ini maksudnya enggak cuma F1 ya berarti. Enggak apapun. Terserah. Asia ya. Asia Mandalika anjing. Asia. Mandalika bagus. Mandalika bagus, Mandalika. Sirkuitnya bagus. Akomodasinya. Iya. Aksesnya yang sulit, iya. Dekat situ ada, gua waktu itu Metsa ada 5 pantai bagus. Udah nyari pantai. Udah nyari pantai bagus ya. Ya emang pulau kecil. Asia. Sirkuit apa? Anjing Asia. Jepang, Thailand. Ya Jepang sih menarik. Cuma Jepang masalah bukan di Tokyo sih ya soalnya ya. Tapi Jepang menarik sih Jepang. Cina Gak kebayang gue. Thailand kayaknya seru sih. Thailand tuh seru sih. Asia tuh sirkuit apa aja sih? Chang. Ya itu kan Jepang, Cina, Thailand kan. Thailand Singapura, akan Malaysia ada. Ya. Thailand akan ada. Terus abis itu apa lagi ya? Asia apa lagi ya? Ya itu aja kan. Kalau ASEAN justru cuma Malaysia doang, Singapura. Asia banyak Thailand akhirnya ini kan. Asia tuh yang baik di Jepang sih. Banyak banget Jepang. Autopolis. Terus juga Jepang sih kayak Suzuka, Motegi. Kayak seru deh ininya apa experience-nya Suzuka seru kayaknya. Emang Suzuka paling bener kalau di Asia mah. Iya, kayaknya Jepang udah pasti tidak mengecewakan kita lah gitu. Oh, enggak pernah. Pernah. Lu mau balapan apapun, lu bosen ke Suzuka, ada Fuji Speedway. Iya. Oh, itu lebih dingin lagi tuh, lebih mantep. Gunung itu. Iya, di atas. Balapan formulanya Jepang, Super Formula itu gila sih. Itu balapan gila sih. Itu orang-orang gila semua di situ tuh. Iya, Suzuka sih paling bener. Kayaknya kita semua sama kali ya Suzuka. Iya, Suzuka paling bener. Walaupun kadang-kadang F1-nya boring ya. Tahun lalu kan kita boring. Iya, emang Suzuka susah untuk salip-salipan. Iya, ketimbang Monaco. Wah, tapi Monaco kayaknya salah satu destinasi favorit juga sih. Kalau lu liburan doang, iya. Gua Asia baru kepikiran. Apa? Makau. Oh iya. Iya bener. Lupa Cok. Oh iya Cok. Makau. Main judi lu ya. Bukan itu. Makau GP. Iya sih, tapi bukan itu. Makau itu gila balapannya. Itu multi disiplin racing, ada motor, ada formula, ada GT. Semua di situ, benar disikat. Iya, Makau seru. Tapi Suzuka sih gue tetap Suzuka gue. Iya, makanya. Tapi kalau Suzuka lebih historical lagi. Iya, Jepang lah. Jadi buat kalian komen aja sirkuit favorit kalian apa, nanti habis dari minggu depan kita podcast lagi setelah Zandvoort ya. Review kayak biasa. Kita lihat ada keseruan apa Zandvoort. Jadi thank you. Apalagi kita thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu lagi minggu depan bahas Zandvoort. Thank you.